kita mulai ya. Selamat malam Ya. para penonton podcast ITB 90. Saya Roli Sijabat, alumni Teknik Mesin ITB tahun 90, dan saya kali ini diajak untuk bergabung dalam sebuah project podcast yang memang diadakan untuk menyambut 30 tahun ITB 90 berkarya di luar kampus. Dan dalam perjalanan 30 tahunnya begitu banyak teman-teman alumni ITB 90 yang sudah mengembara kemana-mana, berkelana sampai ke ujung dunia dengan berbagai macam karya, berbagai macam hal-hal yang dia lakukan untuk di dunianya. Kali ini saya dan teman saya perkenalan dulu. Saya mempunyai seorang host juga di sini yang sudah menjadi pewawancara di acara-acara sebelumnya, yaitu Vita Wardoyo. Yeay! Thank you. Ya, Thank you. Vita Wardoyo ini coba perkenalan diri sendiri dulu mungkin Mbak Vita, supaya orang bisa Yes. tahu siapakah dia, ya silakan. Oke, halo teman-teman ITB semua, nama saya Vita Yanti Wardoyo, saya biasa sih dipanggilnya dengan Vita, saya dari Biologi 90, dan kebetulan didaulat oleh teman-teman untuk membantu di project podcast ini. Kali ini tapi yang lebih seru bukan saya sih sebetulnya, tapi bintang tamu kita nih Kang Ruli, ya kan? Yang paling seru, ya kan? Jadi Teh Vita, kayaknya kita lebih banyak ngomong. Yang lebih banyak ngomong kita harus lebih sedikit ngomongnya, karena yang banyak ngomong justru orang yang kita undang, ya. Betul. Oke, kalau gitu kita perkenalkan kali ini podcast ITB 90 mengundang salah seorang alumninya yang sudah lepas dari kampus Ganesha 30 tahun yang lalu dan sekarang telah bermukim di Bali. Namun mempunyai image yang sekarang selalu hadir dalam acara-acara kesehatan, ya. Artinya acara-acara yang penuh dengan lari, ya, bukan lari dari kehidupan, ya, tapi lari untuk kesehatan jiwa, kesehatan fisik, ya. Kita panggilkan rekan kita, Teh Heni Patricia. Namanya siapa sih lengkapnya? Heni Patricia Hastustingro dari AR 90, ya. Arsitek 90. Wow. Sebetulnya kita senang ya, Arsitek 90 agak sedikit rame beberapa tahun yang lalu karena alumninya tuh cukup kesohor juga. Tapi alumni yang ini juga sangat tersohor di kalangan para pelari. Cetak. Banyak pesohor ternyata dari AR nih, ya. Banyak pesohor, ya. Mungkin gimana? Kalau kita silakan Teh Heni dulu untuk mungkin sedikit announce, ya. Selama nama dan mungkin 30 tahun ini ngapain aja sih, ya. Silakan. Iya, halo mungkin semuanya. Iya, silakan Heni. Saya Patricia Heni dari AR 90. Salam buat teman-teman ITB 90 semuanya. Oke. Dia nggak mau memperkenalkan diri, Kang. Jadi kita harus memperkenalkan diri nih. Ceritanya, ya. Memperkenalkan bintang tamu. Nah, jadi teman-teman mungkin yang para yang dari runners biasanya udah kenal banget nih sama Heni. Jadi Heni adalah seorang pelari gitu ya. Dan penggiat Indo Runners Bali ya, Hen ya. Betul, iya. Betul, dan kayaknya sekarang juga berkecimpung di dunia bisnis makanan sehat ya kayaknya ya. Wow. Puji Tuhan, ya. Iya loh, luar biasa loh Hen ini ya. Oke, nah Hen mungkin bisa cerita nggak Hen di awalnya dulu waktu kuliah di kampus sih aku ingat Hen ini memang selalu ini ya aktif di olahraga gitu kan. Tim inti basket juga ya Hen ya? Iya. Tenis juga nggak ya? Tenis nggak ikut, tapi gue main tenis tapi nggak ikut unit. Oh nggak ikut unit, oke. Pokoknya asa di mana ada olahraga ada Heni memang dari zaman dahulu kala ya. Apa aja hayu. Apa aja hayu tuh Heni tuh ya. Dari hayu. Lontar martil hayu, lempar lembing hayu. Jadi emang ketertarikan sama olahraga ini udah dari dulu banget Hen? Dari kecil emang seneng olahraga, dari kecil aktif, terus pas lagi yang kerasakan kalau udah sekolah ya, jadi SD itu dulu juga salah satu mata pelajaran favorit adalah pelajaran olahraga. Sampai SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Terus kalau ekstrakurikuler juga pasti ngambil ekskul olahraga. Kalau dulu sih, dari SMP sampai SMA ngambil ekskulnya basket. Voli kadang-kadang, tapi intinya sih basket sih, sampai kuliah juga basket.
Mungkin kayaknya jalur masuk ITB jalur atlet ya, bukan? Padahal atlet juga bukan. Karena kalau nggak salah angkatan 90 adalah angkatan pertama dulu kita menerima ITB menerima atlet-atlet untuk masuk ya kalau nggak salah ya. Iya. Tapi saya bukan atlet. cuman penggemar aja, hobis. Oke. Tapi hobis ini setelah kan waktu di kampus jadi kan basket. Nah setelah selesai dari kampus itu nerusinnya bentuknya apa nih sebelum akhirnya sampai ke runner? Kan saya sempat ketemu Henny juga soalnya di Sampurna, lalu ketemu Henny lagi di Bentul gitu ya. Kita sempat beberapa kali punya betul. Intersection dalam karir gitu. Apa Hen? Jadi dari dulu sih sampai olahraga sih terus apa aja. Yang masih dilakukan setelah kuliah adalah main tenis. Tapi itu juga on and off sih. Jadi tapi pada intinya saya tetap olahraga. Kemudian ya nyobain segala macam deh, yoga, pilates. Tapi dulu nggak pernah tertarik sama running sampai waktu saya pindah ke Bali tahun 2002. Tapi itu agak later after that. Jadi tahun 2000 berapa ya? 2013. 2012 saya baru kenal running. Jadi dulu sih kan olahraga apa aja, tapi nggak pernah yang benar-benar saya lari gitu kan. Sampai 2012 itu diajak saudara ipar untuk ikut lari. Jadi dulu itu kayaknya 2010 di Jakarta, di Indonesia, bermula di Jakarta, running itu sudah mulai hype. Kan dulu awalnya sepeda, kemudian running. Nah, kemudian menyebar ke kota-kota lain termasuk ke Bali. Di Bali itu baru masuk 2012, baru mulai rame. Jadi tahun 2012 teman-teman beberapa teman ngajak, ayo kita bikin Indo Runners Bali, ya saya ikut di situ. Sebetulnya itu sih awalnya. Jadi dari waktu itu saya menikah, kemudian belum pernah olahraga lagi setelah menikah itu. Jadi kecuali pilates sama yoga. Saya pikir ada yang ngajak lari, why not? Karena saya juga butuh olahraga kardio, ya kan? Jadi, itu untuk melengkapi sport saya lah gitu loh. Jadi biar saya ada olahraga kardio juga, biar ada olahraga fleksibilitas juga untuk muscle, ada strength, ada olahraga untuk kekuatan otot. Jadi lengkap, ada kardio, ada muscle, ada fleksibilitas seperti itu. Menarik sekali. Kalau dia olahraganya aja harus lengkap kan, kita olahraga satu syukur alhamdulillah. Iya, kita aja udah. Aku aja kalau pikir kapan terakhir lari ya udah lupa. Makanya sebetulnya tertarik juga waktu diajak untuk nanti wawancara sama Teh Henny ya, pengen tahu sebetulnya sih lari itu seperti apa sih? Karena kalau aku sendiri ingat lari itu terinspirasi waktu lihat sebuah film tahun 90-an. Mungkin ingat film yang dibintangi sama Tom Hanks ya. Forrest Gump. Bagaimana si Forrest Gump tuh berlari terus dia. Padahal dia kecilnya kakinya bermasalah gitu kisahnya. Yeah. Tapi kisah inspiratif di film itu kelihatannya mungkin kita akan dapetin inspirasi yang lain nih. Karena kalau tadi dikatakan bahwa dari SD, SMP, SMA, kuliah, olahraga ya, tenis, lontar martil, lempar lembing, tinju, apa segala macam. Tapi akhirnya 2012 masuk ke running. Iya. Nah, sebetulnya kita pengen tahu sih, kelihatannya memang udah ada darah olahraga ya di badannya Teh Henny ini ya. Yang menarik adalah kenapa tidak dari dulu menekuni profesi olahraga ini menjadi salah satu panggilan jiwa. Teh malah masuk ke arsitek. Berat ya. Kayaknya kalau dari zaman dulu itu, zaman kita itu kan agak jarang orang misalnya pengen jadi atlet gitu. Jadi karena mungkin kayaknya very typical orang Indonesia dulu kalau kecil, kamu nanti jadi dokter ya, kamu nanti jadi insinyur ya, apa segala macam. Jadi dari kecil itu sudah seperti diarahkan ke sana. Jadi tidak pernah berpikir untuk jadi atlet. Dan mungkin budaya di mana saya besar dulu juga tidak mengarahkan ke sana. Jadi mungkin pada zaman dahulu
ya pada saya zaman kecil 30 dulu. tahun lalu. Pada zaman saya kecil dulu kayaknya di keluarga saya atau di lingkungan saya atlet itu bukan sesuatu hal yang untuk dicita-citakan. Maaf ya, tapi maksudnya ini di keluarga saya loh ya. Iya. Jadi di lingkungan saya tidak seperti itu, jadi saya tidak pernah berpikir ke sana gitu. Jadi kalau dulu saya kecil seneng ini seneng itu ya itu cuma semuanya seneng-seneng ya anak-anak kecil lah, anak-anak remaja gitu. Jadi anak muda. Jadi apa yang kita suka kita jalanin aja, tapi tidak pernah berpikir menjalani ini secara serius untuk menjadi sebuah profesi. Oke. Mungkin persoalannya karena Teh Heni ini kecepatan lahirnya. Coba lahirnya mundur 20-30 tahun. Sekarang profesi atlet udah sesuatu yang banyak dibanggakan. Jadi Om Ruli Sejabat atau kalau 20 tahun kemudian Tante Vita manggil. Oke, menarik sekali. Iya, tapi Hen mau tanya dong, kenapa akhirnya running ini maksudnya kan kalau 2012 mulai udah lebih dari ya udah 8 tahun lah ya. Kenapa ini menjadi sangat passionate gitu kayaknya? Karena kan maksudnya kalau aku mencermati dulu mulai dari zaman Facebook terus IG gitu ya, Heni kan mulai dari yang 5K, 10K sampai akhirnya half marathon, full marathon di Indonesia, di luar negeri gitu. Apa yang menyebabkan ini begitu passionate sih, Hen? Barangkali saya menemukan lingkungan yang cocok. Jadi pada saat saya mulai lari, klik sama teman-temannya, kemudian saya merasakan kayak runnerhood gitu ya. Jadi di antara teman-teman runner itu kita punya kesenangan yang sama, punya passion yang sama, punya something in common. Ada sesuatu hal yang sama, ada benang merahnya. Dan pada saat saya berkumpul dengan mereka itu menggembirakan. Jadi dan saya juga menemukan banyak teman-teman baru karena ini new community. Jadi banyak ketemu dengan orang-orang baru dari berbagai background. Jadi itu menyenangkan gitu karena saya di Bali, oh ternyata saya ketemu dengan misalnya ada anak mahasiswa, ntar saya ada ketemu teman saya ini adalah seorang event organizer, nanti ada dia adalah orang yang bergerak di bidang hospitality dan lain-lain. Jadi it's very broad. Community-nya itu buat saya menyenangkan. Jadi di mana saya merasa cocok ada di lingkungan itu. Dan kemudian kenapa saya very passionate? Sebenarnya awalnya saya lari saya nggak begitu senang kok. Maksudnya saya dulu karena nyoba-nyoba aja, yuk lari gitu. Tapi nggak yang belum klik banget sampai akhirnya mungkin saya menemukan sendiri goalnya, menemukan challenge untuk diri saya sendiri. Kan ada beberapa orang, aduh gue kalau lari bosen. Tapi mungkin karena dia tidak menemukan kliknya apa, challenge-nya apa, atau dia belum menemukan purpose-nya apa di lari. Kalau saya akhirnya menemukan purpose saya lari itu ngapain. Kalau saya kan orangnya karena saya ya ada background olahraga, jadi katakanlah agak cukup kuat lah gitu ya. Jadi saya goalnya waktu itu adalah performance gitu. Jadi ya dari situ. Jadi performance itu bisa dalam hal timing, bisa dalam hal distance seperti itu. Jadi mulai dari situ akhirnya saya menemukan akhirnya yang tadinya cuma asal-asal lari, saya menemukan goal, akhirnya saya punya training plan karena saya mau achieve itu misalnya itu. Saya mau lari sekian berapa menit misalnya kayak gitu. Atau nanti setelah 5 kilo saya mau sekian, habis ini saya mau sekian. Selalu ada step-stepnya secara gradual. Seperti itu. Jadi akhirnya saya menemukan goal-nya, saya menemukan challenge-nya. Kalau kita nggak punya goal, kita nggak punya challenge, mungkin ya lari ini cuma sekedar-sekedar aja. Gitu. Jadi makanya kenapa saya bisa di situ banget. Dan yang pertama tadi komoditinya klik banget. Jadi ya udah cocok. Jadi nggak kemana-mana, udah di situ aja. Oke. Jadi rupanya itu nomor satu harus ada purpose-nya. Terus habis itu community-nya juga ngeklik banget gitu ya. Yeah. That's one of the key factors. Oh oke. Baiklah. Nah, Hen, tapi selama lari atau mungkin selama 30 tahun ini kali Kang ya, 30 tahun lepas dari ITB. Apa sih, soalnya kalau ngelihat lari kayaknya achievement-nya banyak, jadi kalau lihat lari mungkin aku kebayang, tapi ada nggak misalnya in broaden view aja deh secara keseluruhan, your highest achievement so far menurut lo apa sih Hen?
My highest achievement. Mhm. In my version ya. Iyalah. Kalau dari segi performance, saya merasa saya sudah mendapatkan timing yang cukup baik. Meskipun itu pasti sebetulnya kamu merasa tidak pernah cukup sebetulnya kan. Selalu pengennya lebih lagi, pengen lagi. Tapi what I've achieved menurut saya itu sudah membanggakan untuk saya sendiri. Seperti itu. Kemudian saya juga senang. Boleh di state dong, Hen, achievement-nya. Gue emang awam, tapi kan siapa tuh penonton akan terinspirasi gitu loh, Hen. Iya. Berapa? 5 menit, 10 kilo atau berapa misalnya? Jadi juara dunia tuh. Kalau dari timing 5 kilo 22.30. Wow, 5 kilometer 22.30. Kalau 10K 48.50. HM 147.30. AFM 357. Itu maksudnya apa sih? Kita kagak ngerti tuh, coba dijelasin dulu. 5 kilo 22 menit 30 detik. Oke. Ya. 10 kilo 48 48 menit 50 detik. Ya. HM-nya half marathon itu 21 kilo 1 jam 47 menit 30 detik. Wah, apa lo? Full maratonnya 3 jam 57 detik. 57 menit 17 detik. Wow. Tapi ini luar biasa loh, sampai hafal menit-menitnya. Ketahuan itu berarti kan memang masuk sekali ke dalam ke dalam kejiwaan. Meresap. Bisa hafal tadi 3 jam 57 menit 17 detik. 17 detik ya. Karena mau di break lagi kali ya, Hen? Maunya sih gitu. Wow. Nah, Hen, ini kalau dari ini kan berarti the best achievement so far nih. Yang bisa diduplicate apa maksudnya yang menurut Henny bisa mencapai ke sini karena faktor-faktor apa? Mungkin kan faktor-faktor itu ingin diduplikasi atau ingin diperbaiki lagi, tapi mungkin bisa di-share juga ke teman-teman supaya kalau para runners bisa mengikuti jejak Henny nih. Sebetulnya saya belajar juga dari trial and error, tapi saya juga suka membaca. Jadi karena saya senang, saya merasa tertantang gitu kan, jadi selalu pengen tahu gitu. Ini gimana sih? Terus jadi suka baca, terus misalnya metode training itu macam-macam. Kalau seperti ini apa tujuannya, seperti ini apa tujuannya. Jadi yang saya lakukan adalah itu membaca, kemudian mencoba mengaplikasikannya melalui metode training gitu. Jadi saya lari ya nggak asal-asal lari, tapi dulu sih saya bikin training plan sendiri ya. Sempat ada beberapa coach, tapi pada awalnya adalah karena saya bikin training plan sendiri berdasarkan beberapa reference yang saya lihat. Kemudian mungkin dari situ juga mungkin saya senang sharing. Misalnya kalau saya tahu apa, saya senang sharing tanpa bermaksud menggurui. Jadi beberapa teman minta di coaching atau di mentoring lah. Jadi saya juga nggak mau dipanggil coach, saya juga bukan coach. Tapi saya senang sharing apa yang saya tahu dan mencoba membagikannya dengan mereka. Jadi dari beberapa teman, ya itu ada yang di Indonesia Bali, ada yang di teman-teman ITB 90 juga ada beberapa yang Hen kalau gini gimana? Sampai ada beberapa yang akhirnya juga saya bikinin training plan seperti itu. Gitu. Jadi boleh daftar juga nih berarti. Ikut. Saya juga ikut, Hen. Ayo. Dan seneng gitu kalau misalnya teman-teman itu juga merasa ingin tahu atau misalnya intuit to running. Jadi saya juga seneng bagiin informasinya atau knowledge-nya kepada teman-teman. Jadi kalau misalnya mereka maju juga saya seneng kan. Jadi teman saya juga bisa maju, ternyata begini gitu. Seperti itu. Jadi mungkin itu duplikasinya. Dan belajar dari kesalahannya saya sendiri gitu. Jadi saya berusaha supaya teman-teman tidak melakukan kesalahan yang pernah saya bikin gitu. Jadi supaya mereka lebih cepat, lebih mulus. Gitu. Mulia sekali ya, mulia sekali.
Jadi pokoknya kita siap daftar berarti ya Kang Ruli ya. Siap daftar. Tapi sebelum terlalu jauh, sebenarnya pengen tahu turning point-nya waktu shifting dari olahraga yang tadi ya, basket segala macam 2012 ke lari, apa sih yang membuat bisa akhirnya menekuni itu? Apa karena memang alasannya ada sakit misalnya, atau ingin nurunin berat badan, atau ya lari deh kenyataan, atau apa sih sebetulnya? Kalau dulu sih soalnya gini, waktu saya mulai lari itu, saya kan sudah menikah, saya sudah punya anak 2. Terus waktu itu olahraganya jadi on and off. Ya cuman karena seperti yang saya sempat sampaikan tadi, paling yoga sama pilates. Pada dasarnya kan dulu-dulu saya larinya olahraganya kan kardio kayak basket, tenis juga kan itu juga kardio ya. Jadi di lari ya hayu aja gitu kita cobain. Jadi sebetulnya tidak ada niat khusus untuk, gue pengen cobain lari, tapi ya itu mengalir aja. Ada yang ngajakin ya hayu gitu, terus udah gitu itu juga saya nggak langsung cinta, nggak langsung suka. Itu juga dulu saya sering bolos lari, tapi akhirnya ya itu berjalan dengan sendirinya. Ternyata akhirnya saya menemukan cintanya di situ. Oke. Sebetulnya kalau disimpulkan, sedikit simpulan kasar, simpulan terakhir ya. Ini karena mungkin Teh Heni ini menemukan yang pertama adalah habitatnya. Dia ketemu dengan habitat tadi, para community, society yang sama belahan jiwa di lari, itu satu. Terus yang kedua, tinggalnya tepat sekali dia, on the right place di Bali. Di Bali mah kita lari di mana? Kalau di Jakarta, waduh, tiap hari kita ketemu sama kebul ya. Ya saya bersyukur tinggal di Bali karena banyak tempat yang menyenangkan, mudah diakses. Maksudnya relatif mudah diakses ya. Mau pergi ke pantai dari rumah saya cuma 10 menit. Mau ke gunung dari rumah saya cuma 30 menit, 1 jam. Ya danau ya kira-kira 1,5 jam. Jadi basically nggak terlalu susah kayak di Jakarta. Mungkin kalau misalnya mau ke pantai harus ke kemana ya? Jauh. Ancol. Ancol mesti bayar. Jadi dan kebetulan juga pemandangan mungkin karena orang-orangnya nggak sebanyak Jakarta ya populasinya, jadi memang lebih sepi, polusinya tidak sehebat di Jakarta, jauh lebih bersih, pemandangannya juga cantik. Jadi ya saya bersyukur sih ada di Bali. Iya, semesta mendukung. Iya. Kayaknya kita harus pindah abis ini ke situ. Enggak juga. Pengennya sih. Karena kalau di Bali itu katanya ada semboyan, every day is holiday kalau di Bali itu. Iya. Tapi kalau kerja lu kerja aja. Iya ya. Ya kan? Lu kalau kerja juga, tiap hari kerja juga. Iya, benar. Oke. Nah, Hen itu kan tadi yang best achievement nih. Tapi kan tadi Heni juga sempat mention kalau bisa teman-teman juga nggak mengulangi kesalahan yang Heni lakukan supaya lebih mulus jalannya teman-teman gitu ya. Boleh share nggak Hen? Emang maksudnya apa sih situasi yang misalnya at the lowest point gitu? In running. Berarti in running. In running bisa, in live if you want to share bisa, ya. Jangan nanti jadi curcol. Iya, curcol. Kita stick to running aja. Iya. Kita stick to running aja. Saya pernah injured. Tapi saya rasa setiap lari pernah injured. Sekarang yang perlu dicermati adalah kenapa kamu injured, kenapa kamu cedera. Dari yang saya lihat dan berdasarkan pengalaman saya dan pengamatan saya, biasanya pelari itu maunya lari aja, tanpa mau memperhatikan faktor-faktor lain atau faktor penunjang yang lain. Jadi ternyata kalau misalnya kita mau lari dengan aman, damai, sejahtera, dan sehat bahagia, itu tuh sebetulnya kita harus memperhatikan hal lain juga, seperti misalnya cross training atau strength training. Jadi nggak harus lari aja, tapi harus latihan penguatan. Misalnya latihan penguatan otot, karena penguatan otot itu adalah basic supaya kita punya tubuh yang kuat. Kalau kita lari melulu, tapi tubuh kita nggak kuat, kerangka kita nggak kuat, itu ya nanti ambrol kayak mobil rongsok gitu loh. Jadi nanti udah lari sekian lama, mileage-nya sekian, udah banyak, terus tiba-tiba mogok lah apa segala macam. Jadi sebetulnya tubuh kita juga seperti itu.
harus diperkuat ototnya, tulangnya, artinya kita latihan strength Cross training training. untuk memperkuat muscle. Kemudian jangan lupa ternyata nutrisi, hidrasi, dan rest itu juga sama pentingnya. Wow, serius sekali ya nutrisi. Jadi sebenarnya benar yang orang bilang kalau misalnya if you wanna be a champion, train like a champion. Artinya apa? Kalau misalnya pemenang itu kan atau winner itu kita nggak tahu ya betapa effort mereka itu luar biasa. Jadi kalau mereka trainingnya very hard, but they have to rest hard too. Jadi mereka harus tidur yang cukup, tidurnya berkualitas, nutrisinya juga harus bagus. Karena kalau misalnya nutrisinya nggak bagus kan artinya recovery-nya lebih lama. Karena badannya tidak mendapatkan asupan yang cukup. Karena sebetulnya kalau kita olahraga itu kita kan badan kita sebetulnya rusak, otot kita dirusak. Otot kita dirusak tapi in a good way. Kalau misalnya kita bisa mereplace dengan cell recovery dengan yang baik, dengan asupan nutrisi yang baik, akhirnya otot itu akan semakin kuat. Tapi kalau misalnya tidak diberi asupan yang tepat, akhirnya ototnya makin lama tear down gitu loh. Jadi akhirnya bisa timbul injury. Jadi itu sebetulnya itu satu kesatuan. Training adalah exercise itu sendiri, lari. Sekarang ngomongnya lari, yang ngomongnya adalah lari. Ada cross training untuk memperkuat otot, ada nutrisi yang baik, ada hidrasi yang baik, ada rest yang baik. 5. Ya, itu. Dari rata-rata kalau misalnya yang baru-baru gitu yang masih asal-asal lari gitu, ya itu mereka tidak memperhatikan cross training, tidak memperhatikan nutrisi. Yang ada kan yang orang gue lari supaya makan gue bisa banyak, ntar dia pergi ke warung restoran Padang lah apalah gitu. Ya nggak salah juga, tapi harus balance kan gitu kan. Jadi sekarang balik lagi ke orangnya, lu mau apa, tujuan lo apa, purpose lo apa. Kalau cuma lari-lari seneng, banyak teman, apa segala macam, ya nggak apa-apa. Itu kan everyone punya tujuan masing-masing, which is okay. Tapi kalau misalnya sudah mulai ingin memperhatikan pengen performance yang baik, dan juga bisa lebih aware dengan badan, gue pengen badan yang healthy, harusnya itu juga diperhitungkan. Seperti itu. Seru. Jadi balik lagi ke kita tujuannya apa? Saya sendiri, saya kan cuma pelari rekreasional, bukan atlet. Rekreasionalnya dia segitu, Kang. Iya, rekreasi aja tadi berapa? 5 kilo 22 menit. Masih banyak yang lebih jauh, lebih oke kok. Jadi saya adalah pelari rekreasional. Jadi meskipun saya pelari rekreasional, tapi batasan saya adalah performance gue harus bagus in my version, ya. Performance gue harus bagus. Jadi berarti gue melakukan effort untuk ke sana. Effortnya yang 5 itu tadi. Training, lari, cross training, nutrisi, hidrasi, dan rest. Tapi bagus sekali tadi istilahnya ya, pelari rekreasional. Kalau aku dulu pelari breakfastional, jadi lari untuk nyari breakfast dulu ya, nyari bubur ayam. Wah, itu cepet banget kayaknya itu. Itu sprint tuh, kayaknya saking laparnya gue harus cepet-cepet sampai warung sana gitu. Hebat ya. Tapi kalau rest yang baik tuh tadi cukup dan berkualitas. Cukup tuh kalau sebenarnya kategori cukup berapa jam sih, Han? Atau cukup jenis rest juga, kayak apa sih? Cukup itu juga akhirnya balik lagi ke seberapa tinggi sih intensitasnya load latihan kita. Balik lagi ke situ. Tapi secara normal kan kalau secara teori katanya rest yang baik adalah 8 jam semalam sehari. Tapi kan pada dasarnya kita tahu sendiri ya, kalau sekarang bisa tidur 7 jam aja kayaknya udah luxury gitu. Maksudnya apalagi udah umur-umur kita, apalagi teman-teman yang di Jakarta gitu kan mungkin pergi pagi, pulang malam, ya begitulah. Jadi tapi kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri, kalau misalnya saya mau lari itu kan macam-macam training. Jadi ada yang easy run, ada yang nanti intensitasnya tinggi seperti speed work atau long run, itu saya butuh lebih serius di tidurnya. Jadi tidur yang minimal itu kalau menurut saya, buat badan saya adalah 7 jam. Begitu. Jadi biasanya yang saya lakukan adalah jam 9, setengah 10, jam 10 gitu saya udah di kamar, udah tiduran, udah matiin lampu, udah jauhin HP,
ya berusaha untuk tidur. Itu kalau saya lagi serius training ya. Kalau sekarang sih lagi nggak ada training, jadi saya lebih santai. Seperti itu. Jadi memang tidur itu diupayakan. Yes, ini seumur kita ya. Terus menjelang usia 50 tahun ini ada tips tambahan nggak selain yang lain? Ada tips tambahan. Kalau soalnya kayaknya nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain. Cuma tadi Henny menyinggung di usia kita tidur 8 jam itu luxury. Karena memang tidur sebetulnya jadi lebih challenging kayaknya ya dengan bertambahnya usia gitu kan. Nggak tahu tuh. Iya. Kalau misal ya kalau dari saya sih kalau mau tidur yang cukup ya diupayakan, jadi dikondisikan. Kadang-kadang kan gitu. Oh iya udah di kamar kok, tapi kok misalnya udah di kamar jam 10 tapi apa jam 12 gue nggak merem-merem gitu kan, ya bisa aja. Mungkin pikiran kita wandering around kemana-mana, tapi berusaha diupayakan, udah mematikan lampu, AC-nya misalnya AC-nya dibikin dingin, jadi kan lebih nyaman. Nggak usah mainan HP, nggak usah nonton TV, ya dibikin tenang aja. Cari caranya misalnya kalau kita senang dengerin musik yang tenang ya cobalah dengerin musik yang tenang. Kalau misalnya minum susu hangat, it works for you ya, dan you do it, ya, dicari aja caranya, karena mungkin tiap orang beda caranya. Gitu. Oke. Jadi memang mesti diupayakan ya Hen ya? Diupayakan, diniatin. Saya kalau lagi training, kadang-kadang saya merasa, terutama kalau full maraton ya, training full maraton kan itu soalnya memang badan kita harus siap, harus kuat gitu. Jadi berapa lama sih Hen itu pengkondisian full maraton? Jadi iya, preparationnya berapa lama? Bisa 4-5 bulan. Wih. 3 bulan juga bisa, tapi saya nggak mau shortcut. Jadi saya mendingan agak panjang tapi gradual dan lebih aman buat badan saya. Jadi saya ngerasa kalau misalnya saya lagi training serius untuk FM gitu, sebetulnya saya orangnya jadi nggak fun, karena misalnya saya harus tidur cepet kan. Kadang-kadang suami bilang, kita nonton yuk gitu. Kadang-kadang dia ngajak nonton jam 10. Wah, sorry gue mau tidur besok perang misalnya gitu. Jadi ya kayak gitu, mau diajakin pergi juga ntar ada limitasinya. Sorry gue besok misalnya mau interval, mau apa gitu. Ya, tapi untungnya suami saya mengerti dan dia mendukung. Jadi ya puji Tuhan punya suami seperti itu. Oh ya, saya rasa suami lu lari juga ya? Suami sekarang lari juga. Tadinya enggak. Oke. Saya rasa dukungan dari keluarga juga penting, terutama kalau kita sudah mulai. Maksudnya gini, kalau kita menerapkan, let's say it's healthy lifestyle ya. Jadi apakah kita makannya healthy atau kita doing sports, sangat menguntungkan kalau misalnya keluarga kita mendukung. Jadi misalnya entah suami, entah istri, kita mendukung. Ya, jadi kita juga melakukannya dengan senang hati dan nyaman, sejahtera gitu loh, nggak yang kayak, aduh suami gue nggak suka nih gue lari kan kayak gitu ya. Kalau ini nggak, kita melakukannya dengan senang dan kita percaya bahwa dia mengerti apa yang kita lakukan. Soalnya kalau nggak mendukung, misalnya sini makannya low fat kan, aku udah beli tuh almond sham sama blueberry shamnya Henny, sebelah situ makannya nasi goreng babat. Sedih kan ya? Waduh. Iya. Sama Oke. Kalau dalam hal itu kita sama. Itu ya. Oke. Betul juga tadi ya dikatakan bahwa memang semua harus mendukung. Kalau dikatakan tadi tempatnya udah pas di Bali. Yang kedua adalah ketemu dengan komunitinya gitu ya, para orang-orang yang senang lari, baik itu lari rekreasional dan lain-lain. Terus di rumah juga mungkin suami dan juga anak juga ya udah paham lah ya. Kalau udah waktunya mamanya atau istrinya udah harusnya tidur ya mereka jangan mengganggu gitu kan ya. Apalagi mungkin sekarang udah mulai ada aplikasi smartphone yang udah lengkap ya. Jadi jangan isi smartphone-nya kayaknya aplikasinya udah kaitan malari semua nih. Kapan harus tidur, kapan harus bangun, kapan pencatatan record. Nah, kalau tadi kita ngobrol kan tadi, siapa? Gimana? Tevita? Sebelum ke situ Kang, boleh nggak? Aku tuh ingat soalnya ada pengalaman Henny yang waktu itu dia lari di mana ya, Hen? Di London yang lo kena DB ya? Di Tokyo. Oh di Tokyo ya? Tokyo kena demam berdarah. Wow. Dia lari sambil kena demam berdarah loh. Itu gimana tuh Hen ceritanya tuh?
itu jangan dicontoh. Tapi sebetulnya gini, gini, gue curiga pada saat berangkat ke Tokyo itu, jadi sudah enak badan, sudah agak demam, agak sumer gitu. Sudah curiga jangan-jangan gue DB gitu. Tapi itu belum. Lo curiganya kenapa? Kenapa lo bisa curiga? Apalagi musim atau lagi kenapa? Sakit badannya lemesnya tuh kayak kata temen gue itu kayak DB gitu loh. Terus udah gitu musim DB dan memang musim DB, jadi ya curiga aja. Nah, cuman masalahnya pada saat udah harus berangkat atau pada saat pergi ke dokter itu pun juga belum 3 hari, jadi belum bisa tes darah. Dan kebetulan waktu itu sakit tenggorokan. Jadi dokternya waktu itu bilang ya itu belum bisa tes darah, terus udah gitu ibu sakit tenggorokan, dia paling ini flu aja. Ya udah kan, terus saya bilang saya mau maraton loh, mau lari di sana gitu di Tokyo. Berapa kilo Bu? 42 kilo. Kayaknya dia juga no idea 42 kilo itu seberapa jauh atau seberapa susahnya gitu kan. Ya jadi dia bilang ya udah, saya cuma bisa kasih vitamin aja. Ya udah, soalnya saya pikir juga udah tanggung ya, saya udah training, segala persiapan perjalanan sudah siap. Ya udah, I have to go gitu. Ya nanti kalau udah nyampe sana ya dilihat, kalau badannya nggak enak untuk nggak lari ya nggak usah lari kan gitu. Ya pergi dengan badan kurang enak, terus di sana juga memang nggak enak, tidur nggak enak apa segala macam, tapi not so bad sebetulnya. Jadi lebih kayak orang flu aja sih sebetulnya waktu itu. Terus ya udah pokoknya saya larinya juga off target karena namanya juga badan lagi nggak enak. Tapi not bad juga waktu itu. Gila, hebat banget. Itu pas apa? Pas musim dingin, enggak? Bulan Februari, dingin itu. Februari. Dong, kalau pada saat start itu kena gerimis pula, itu 5 derajat. Well anyway, jadi sepanjang saya lari itu saya kedinginan. Nah itu saya nggak tahu apakah saya underdress karena outfit saya tidak mencukupi untuk weather sedingin suhu 5 derajat. Atau karena memang badan saya yang lagi nggak enak. Gitu. Iya. Jadi sepanjang lari kedinginan udah deh pokoknya off target. Tapi ya puji Tuhan saya bisa selesai. Sebetulnya not bad juga waktu itu, finish 4:49 kalau nggak salah. 49 menit. 4 jam 49 menit. 4 jam. 4 jam. Waktu itu targetnya 4:15, 4 jam 15 menit. Ya udah, terus udah gitu sebetulnya kecewa sih karena saya pergi ke Tokyo saat itu cuman mau maraton 4:15. Cuman itu aja. Saya tidak berniat jalan-jalan. Jadi setelah maraton saya cuman kasih waktu spend 1 hari hanya untuk jalan-jalan di daerah situ. Udahnya pulang. Nah, pas lagi pulang menggigil. Bintik-bintikku. Bintik-bintik merah di sini. Wah, positif nih gue DB. Ya udah, emang DB ternyata. Tapi ya untung mungkin karena daya tahan tubuh saya termasuk bagus, saya jadi sampai ngedrop banget gitu loh. Kan ada yang orang DB yang sampai ngedrop banget. Saya nggak sampai segitu. Masih bisa lari loh 4 jam lebih gitu. Itu gila sih. Dan saya bersyukur saya nggak sampai ngedrop banget, saya nggak sampai kena shock DB. Ya untung banget lah. Namanya orang Jawa apa aja untungnya, masih ada untungnya. Ya gitu. Jadi sampai sini langsung hospitalized? Enggak, di rumah. Karena waktu itu saya lupa ya, masih di atas 100 kok waktu itu ininya. Apa sih namanya? Pokoknya masih oke. Jadi trombositnya masih di atas 100. Jadi ya udah di rumah. Oke. Saya juga di rumah kayak nggak sakit. Biasa aja saya keluar wira-wiri ke dapur lah, ke apa gitu. Nggak lemes, nggak apa gitu. Cuman tahu aja DB. Tapi badan saya nggak yang lemes gimana. Tapi kalau dipakai lari ya lemes lah ya. Cuman untuk aktivitas sehari-hari nggak ada masalah ya. Mungkin karena saya nggak sampai ngedrop banget gitu DB-nya. Mungkin dampak positif karena sering lari jadi kuat badannya. Kelihatannya. Bisa jadi. Jadi ya tergantung kita sih bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh. But anyway, kalau saya sampai kena DB artinya saya belum bisa menjaga tubuh saya sendiri kan. Artinya apa? Berarti mungkin saya kurang minum, mungkin saya kurang istirahat. Jadi imunitas saya sedikit drop. Turun kan. ya. Saya melihatnya begitu. Cuman mungkin memang tidak sampai yang drop banget gitu loh. Oke. Kalau misalnya saya tahu sebelum pergi saya DB, ya mungkin saya nggak berangkat. Ini kan saya masalahnya saya nggak tahu. Jadi ya tetap ya syukur-syukur masih bisa finish. Iya. Luar biasa loh dia loh. Monggo Kang Ruli.
Jangan dicontoh ya. Jadi untuk runners semoga nggak ada yang mengalami seperti ini. Iya, dan ini Bukan sebetulnya sesuatu yang membanggakan buat saya. salah satu yang harus selalu dikubur dalam-dalam ya, lari dalam kondisi sakit ya. Nah, by the way, Yes. mungkin agak sedikit bicara ke depan nih, Teh Heni ya. Kalau tadi kondisi karena udah sering lari dengan punya regular activity kaitan dengan lari, pernah lari dalam kondisi yang DB di Tokyo gitu ya. Nah, dalam masa COVID gini, gimana sih activity larinya masih berjalan terus kah sejak April kemarin si pandemik ini melanda, atau memang punya cara-cara lari yang lain? Saya masih lari pada awal-awal berapa bulan pertama kan kita COVID tuh kayaknya mulai April. di rumah tuh akhir Februari ya. Iya, Februari. Saya lari terakhir di luar juga outdoor, maksudnya itu juga akhir Februari. Saya baru mulai lari lagi di luar outdoor itu bulan Juli pertengahan. Tapi sebelum itu saya masih lari di rumah. Di rumah untungnya ada treadmill, jadi saya masih lari di treadmill, saya masih strength training, malah lebih rajin karena di rumah dulu kan. Jadi lebih rajin strength training seperti itu. Nah, mulai bulan Juli saya memberanikan diri untuk lari lagi di outdoor seperti itu. Tapi saya nggak ada training, jadi selama pandemi ini saya belum ada training. Cuman ya itu sekarang saya merasa bahwa dengan saya kemarin cuman lari-lari sekedarnya, kayaknya hidup ini ada yang kurang. Kurang ambisius kayaknya ya. Kurang ambisius, saya harus punya goal lagi. Harus ada goal lagi. Saya harus ada goal lagi, jadi saya sudah merencanakan mulai bulan depan udah mulai di-build up lagi. Harus bikin training plan. Ya bikin training plan sendiri aja meskipun nggak ada race, nggak ada apa. Tapi saya bikin target sendiri aja. Dan rasanya memang bukannya event-event lari itu mulai ada sekarang, tapi semuanya virtual gitu kan. Berlin ada kan ya? Saya pribadi nggak terlalu senang virtual sebenarnya karena kalau saya gini, kalau saya race itu ada dua hal. Satu, race for fun, biasanya untuk charity atau memang untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Satu lagi race untuk performance, cari my best time. Atau ya pokoknya pada saat itu saya pengen lari sebaik-baiknya. Jadi itu kenapa saya nggak banyak ikut race dalam setahun. Jadi karena saya race-nya juga milih gitu. Jadi kalau misalnya ada virtual run, kenapa saya sebetulnya secara pribadi saya kurang tertarik karena ya saya ngerasa nggak ada gregetnya. Kecuali dia ada cost-nya ya, running for a cause gitu misalnya untuk charity atau apa, saya bisa support. Tapi kalau misalnya cuma sekedar kan ada yang cuma supaya collect medalnya aja atau jersey-nya, itu saya nggak seperti itu. Jadi makanya sekarang memang sekarang arahnya banyak virtual run ya, tapi saya belum ada ikut apa-apa untuk virtual run. Tapi orang lain bisa beda ya, cuman ya saya seperti itu. Gitu. Jadi nanti kalau saya punya target ya target sendiri aja, nggak harus race ya, target sendiri aja, nanti latihan saya mau target pengen benerin yang mana gitu, pengen 5K-nya yang dibenerin atau 10 kilo dibenerin gitu aja. Oke, baik. Yes. Mungkin satu pertanyaan dari saya terakhir nih untuk Teh Heni ya. Tadi banyak insight yang didapat. Kan kita ini dalam rangka momen 30 tahun sudah keluar kita dari ITB. Kita mau menjelang nanti 10 tahun ke depan. Artinya sampai 2030 ya. Masih ada nggak kita ya? 60. 2030 kita udah 60-an. Tunggu, kalau Jelita jelang 50 tahun, jelang 60 tahun apa Fit namanya? Apa ya? Jelinam. Nah, 10 tahun ke depan punya target apa dalam hal lari? 10 tahun? Ke depan. 10 tahun, jauh banget ya. 10 tahun, nggak pernah mikir sejauh itu. Gini, kalau 10 tahun ke depan artinya gue umur 59. Kalau ngomong timing bukannya nggak mungkin ya, masih bisa dibenerin, tapi kan we age ya, jadi kita sebetulnya kan kita menua dan otomatis segala sesuatunya sudah menurun. Tapi ya who knows, siapa tahu bisa juga ya, nggak tahu. Tapi kalau saya misalnya 59 tahun, semoga saya punya badan yang sehat,
entah apapun itu caranya, entah itu dengan lari atau apapun, punya badan yang sehat, hati yang damai, sederhana banget. Badan yang sehat, hati damai sejahtera, keluarga yang bahagia, udah itu aja. Sederhana banget. Artinya itu, memang itu adalah kunci, tapi ya itu aja tapi punya kunci. Key sukses faktornya adalah faktor sukses kunci berarti itu. Kalau tadi pertanyaan terakhir dari Kang Ruli, berarti aku boleh dong, ini pertanyaan terakhir aku boleh Kang? Silakan. Boleh silakan, ya? Silakan. Nah, ini kan tadi Henny bilang sehat, hati damai sejahtera, keluarga bahagia. Kalau menurut aku sehat kayaknya Henny udah into it banget nih gitu ya. Tapi hati damai sejahtera nih sebetulnya mudah dikatakan untuk banyak orang sih ya, mudah dikatakan, tidak mudah untuk dilakukan. Karena kayaknya memang di usia ini sebetulnya di sepanjang usia kan bukan hanya olahraga ya, tetapi juga olah pikir, olah rasa, olah jiwa itu kan adalah pangkal hati damai sejahtera. Nah mungkin di luar tips olahraga yang tadi Henny udah kasih semua, ada nggak tipsnya Henny nih supaya hati damai sejahtera nih? Karena ini nggak mudah loh Hen. Iya betul sekali. Tapi penting buat kita semua. Kuncinya grateful. Bersyukur baik. Ya. Bersyukur. Kalau misalnya manusia itu kan sepertinya tidak pernah cukup. Tapi kalau misalnya kita bersyukur kan otomatis ya sudah cukup. Apa yang kita punya ya itu yang kita syukuri, kita bahagia. Nggak harus lihat ke atas ya, mungkin kan selalu banyak ya orang-orang yang lebih dari kita gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah merasa cukup untuk diri kita, that's enough. Kalau buat saya. Oke. Luar biasa sekali. Kita tepuk tangan dulu untuk Henny. Dan kita berdua insight yang paling penting adalah kita bersyukur ya. Durasinya sudah selesai. Jadi kita bisa menutup podcast ini. Terima kasih ya Teh Henny. Terima kasih banget Henny. Terima kasih Kang Ruli. Semua teman-teman yang menyimak. Dan teman-teman terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast ITB selanjutnya yang menarik dalam rangka 30 tahun ITB. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you.